warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fajriyanti dengan NIM 2310188, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi. Hari ini saya akan membuat video untuk menjelaskan secara singkat mengenai materi hambatan dalam manajemen kelas dalam rangka UAS mata kuliah manajemen kelas dengan dosen pengampu Ibu Febri Yuli Satriani, SPDI, MPD. Sebelum membahas materinya lebih lanjut, pokok pembahasan yang akan saya bahas hari ini mengenai yang pertama ada pengertian hambatan dalam manajemen kelas, yang kedua penyebab timbulnya masalah dalam manajemen kelas, yang ketiga jenis-jenis hambatan dalam manajemen kelas, dan yang terakhir ada cara mengatasi hambatan dalam manajemen kelas. Nah, kita masuk pembahasan yang pertama, ada pengertian hambatan dalam manajemen kelas. Hambatan dalam manajemen kelas adalah berbagai faktor atau rintangan yang mengganggu atau menghambat proses pengelolaan kelas sehingga suasana belajar menjadi tidak kondusif dan tujuan pembelajaran sulit tercapai. Hambatan ini bisa berasal dari berbagai sumber yang saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas manajemen kelas secara keseluruhan. Nah, hambatan tersendiri biasanya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada internal, yang kedua ada eksternal. Nah, internal sendiri terbagi menjadi dua komponen, yaitu ada internal siswa dan internal guru. Internal siswa antara lain seperti kurangnya minat dan motivasi dalam diri siswa. Yang kedua, perilaku yang tidak disiplin atau mengganggu. Nah, internal guru terbagi menjadi kurangnya keterampilan manajemen kelas. Kedua, ada pemilihan gaya belajar yang tidak sesuai dengan karakteristik siswa. Selanjutnya, ada faktor eksternal. Faktor eksternal biasanya terdiri antara lain seperti kondisi fisik kelas yang tidak memadai, seperti sempit, berisik, atau kurangnya pencahayaan. Yang kedua, kurangnya sumber daya atau fasilitas penunjang pembelajaran. Pembahasan kedua ada penyebab timbulnya masalah dalam manajemen kelas. Yang pertama, adanya pengelompokan siswa berdasarkan kriteria tertentu. Agus Daryo menyatakan bahwa sikap pilih kasih atau sikap membeda-bedakan seorang guru terhadap murid akan memberi pengaruh buruk terhadap proses belajar mengajar di kelas. Yang kedua, ada kelompok pandai merasa terhalangi terhadap kelambatan teman-temannya yang tidak secerdas mereka. Yang ketiga, ada karakteristik individual siswa. Karakteristik individual siswa meliputi perbedaan dalam kecerdasan, bakat, kondisi fisik, emosi dan sosial, serta latar belakang keluarga yang semuanya mempengaruhi cara, semangat, dan hasil belajar siswa. Pembahasan yang ketiga ada jenis-jenis hambatan dalam manajemen kelas. Permasalahan manajemen kelas tidak hanya tertuju pada siswa saja, tetapi guru juga mempunyai masalah dalam kegiatan belajar mengajarnya. Ditunjang dengan pendapatan John bahwa kurangnya peran guru dalam mengatur kelas sehingga banyaknya kasus di dalam kelas, seperti contohnya yang pertama ada peserta didik tidak mau menaati peraturan yang berlaku di dalam kelas. Yang kedua, terdapat berbagai gangguan yang sering timbul dalam kelas saat kegiatan belajar mengajar seperti usil atau mengganggu siswa lainnya. Yang ketiga, kurangnya kedisiplinan siswa di dalam kelas. Yang keempat, ada kurangnya metode yang disampaikan oleh guru. Pembahasan yang terakhir ada cara mengatasi hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Hambatan dalam manajemen kelas dapat diatasi dengan menerapkan aturan yang jelas, metode pembelajaran yang aktif dan menarik, serta pendekatan individual untuk membina disiplin siswa. Peningkatan kompetensi guru, keterlibatan orang tua, dan optimalisasi fasilitas juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan strategi yang tepat dan kolaboratif, proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan tertib. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari video ini, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.